Terkadang manusia melakukan peraturan tanpa mengetahui mengapa mereka melakukan, ataupun mereka melakukan karena takut dengan konsekuensi hukuman atau berbagai sanksi yang ada. Bahkan sebagai orang Kristen, banyak orang yang mencoba hidup baik, taat, dan saleh karena takut hukuman dari Tuhan, atau takut dengan kata-kata orang, bahkan hanya untuk mendapatkan berkat. Namun firman Tuhan bahkan sejak dari perjanjian lama menyatakan bahwa umat Allah harus berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan atau hidup takut akan Tuhan karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi umatnya. Dalam Ulangan 10 ayat 14-15 dikatakan bahwa, "Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini." Bangsa Israel dikasihi sedemikian rupa bukan karena mereka bangsa yang hebat dan kuat. Mereka tidak pernah dilatih dengan militer karena mereka dulunya adalah budak di tanah Mesir. Bangsa Israel dipilih Tuhan karena kasih karunia Allah. Yakub sebagai nenek moyang Israel bukanlah orang yang lebih baik daripada saudaranya Esau. Ia pernah menipu Esau dan ayahnya, bahkan hidup dalam ketakutan karena saudaranya. Namun di dalam Ulangan 10 ayat 15, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan terpikat kepada nenek moyang Israel sehingga Tuhan mengasihi mereka dan memilih mereka dari segala bangsa, serta membebaskan mereka dari perbudakan dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Bagian ini menunjukkan dan mengingatkan kasih karunia dan kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel dan nenek moyang mereka. Oleh sebab itu bangsa Israel harus meresponi kasih Tuhan ini dengan hidup takut atau hormat kepada Tuhan serta berpegang pada perintah dan ketetapannya. Nah, sama seperti bangsa Israel, kita pun juga menerima, memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Bahkan kita yang bukan umat Allah dipilih menjadi umat Allah. Kita mendapatkan kasih karunia Allah yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat daripada bangsa Israel, yaitu pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus kita dari perbudakan dosa serta menggantikan kita menanggung hukuman atas dosa, sehingga kita yang dahulu adalah budak dosa menjadi orang yang merdeka. Kita yang bukan umat Allah menjadi umat Allah. Kita yang harusnya binasa telah memperoleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Dengan demikian, mari kita sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan dengan begitu luar biasa, maka kita pun harus meresponi kasih Tuhan ini dengan hidup takut atau hormat kepada Tuhan dan berpegang teguh pada perintah dan ketetapannya. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kita untuk senantiasa boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.